Selamat bertemu di channel YouTube kita. Kali ini saya akan menyampaikan suatu artikel. Apa bedanya saudara dengan persaudaraan? Mana lebih bahagia, punya saudara atau bersaudara? Mari kita simak berikut ini. Saudara atau persaudaraan? Siapakah yang disebut saudara? Dan di manakah letaknya persaudaraan? Mungkinkah buah persaudaraan lebih membahagiakan daripada saudara? Saudara bukanlah hanya orang yang dekat dengan kita, tetapi saudara adalah orang-orang yang tidak terpisahkan dari kita oleh karena ikatan darah. Hal ini dapat disebut sebagai saudara berdasarkan fisik. Tetapi persaudaraan bukanlah karena ikatan darah atau fisik, tetapi persaudaraan adalah orang-orang yang terhubung dengan kita oleh karena pertalian hati. Ingatkah Anda sejarah kejahatan yang terjadi antara dua bersaudara? Kisah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia, yakni antara Kain dan Habil. Bukankah mereka bersaudara? Satu ikatan darah, namun tidak ada pertalian hati. Peristiwa kedua, anak-anak Yakub, Yusuf dan abang adiknya. Saudara kandung Yusuf berbuat jahat terhadap adik kandungnya sendiri. Peristiwa Kain dan Habil sungguh mengenaskan dan menyedihkan, di mana saat itu jumlah manusia tercatat masih hanya 4 orang. Betapa teganya sang abang membunuh adik kandungnya. Jika peristiwa Kain dan Habil terjadi kejahatan di antara dua bersaudara, namun peristiwa yang terjadi pada Yusuf adalah persekongkolan, kejahatan sesama saudara. Kedua kisah ini menggambarkan kepada kita bahwa saudara yang terhubung secara darah akan bisa menjadi musuh ketika tidak ada pertalian hati. Saudara yang terhubung secara ikatan darah akan bisa menjadi musuh ketika tidak ada pertalian hati. Dari kedua realita tersebut, kita dapat melihat beberapa model saudara dan persaudaraan. Model A, saudara namun tidak menunjukkan persaudaraan, akan selalu mencari gara-gara tanpa apa-apa, identik dengan neraka. Model B, tidak saudara namun terjadi kehidupan persaudaraan. Inilah yang mengukir kenangan indah yang tak terlupa. Model C, tidak saudara dan tidak menunjukkan persaudaraan. Inilah yang disebut tidak ada apa-apa, lalu tidak apa-apa karena tidak diapa-apa, dan tidak menjadi apa-apa karena tidak siapa-siapa. Tidak saudara dan tidak menunjukkan persaudaraan, inilah yang disebut tidak apa-apa, lalu tidak apa-apa karena tidak diapa-apa, dan tidak menjadi apa-apa karena tidak siapa-siapa. Model B, saudara dan menunjukkan sikap perbuatan persaudaraan. Inilah hidup yang berkelimpahan, penuh kerukunan, hidup dalam perdamaian, dapat merasakan kebahagiaan. Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya buat mereka. Tetapi perlu kita ingat, saudara memang terhubung oleh karena ikatan darah, sementara persaudaraan terhubung oleh karena ikatan hati. 1. Persaudaraan boleh pisah, boleh hilang, dan boleh berakhir oleh karena sakit hati. Kedua, betapapun indahnya dan bahagianya hubungan persaudaraan, namun
persaudaraan tidak pernah terdaftar di dalam daftar keluarga atau kartu keluarga, tetapi hanya terdaftar dalam hati. Jika tidak hati-hati dengan hati, persaudaraan juga akan kehilangan kebahagiaan. 3. Saudara walau tidak menunjukkan persaudaraan, namun tetap terdaftar dan dihunjuk dalam daftar keluarga atau kartu keluarga. Saudara yang telah tiada dan meninggal dunia akan tetap tertulis dalam silsilah keluarga. Lalu apa yang dilakukan untuk selalu mendapatkan rasa persaudaraan antar saudara? Ingat bahwa saudara adalah digambarkan pada tubuh kita yang mempunyai bagian-bagian yang berbeda, namun terikat dalam satu tubuh yang terhubung dengan meridian-meridian saraf-saraf dalam satu kesatuan dalam tubuh. 2. Jika satu bagian tubuh terluka, maka seluruh tubuh akan merasakan sakitnya. 3. Sebaliknya, jika satu bagian tubuh yang terluka lalu sembuh, maka seluruh tubuh akan bahagia. 4. Jadilah saudara di tengah sesama saudara. Tunjukkanlah persaudaraan di antara sesama saudara. Dan jalinlah persaudaraan kepada yang bukan saudara. Salam persaudaraan.